Halo Kepi, Sun Moon and Rising, ketemu lagi dengan saya di Amaleksi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok. Jangan ditanggapin terlalu serius banget ya, anggap ini sebagai reading for fun. Oke, true to be told, seperti ada sesuatu yang terungkap di sini, ada yang bakalan terlihat jelas situasi, bentuk emosional kamu, atau mungkin orang-orang di sekitar kamu bisa melihat dengan jelas warnanya mereka, ini warna gelap atau warna terang gitu ya kan. Time for nap, untuk beberapa di antara kamu mungkin butuh waktu yang istirahat yang pas ya, beberapa di antara kamu mungkin banyak yang begadang, butuh tidur yang cukup, atau kamu terlalu lelah, kamu butuh istirahat. Observer, saya ngelihat beberapa di antara kamu suka banget ini yang mengobservasi. Kayaknya bukan beberapa deh ya. Nah, sebagian besar Capricorn memang suka mengobservasi, suka berpikir. Kadang-kala saking berpikirnya terus nggak tidur ya kan, time for a nap, kurang tidur. Nah, makanya kartunya di sini muncul di sini mengingatkan kamu untuk tidur Capricorn, tidur. Oke? Observer, suka mengobservasi. Mungkin kamu bukan cuma mengobservasi perkembangan karir mental kamu aja di sini, kamu juga mengobservasi setiap orang yang ada di sekitar kamu. Oke. Oke, untuk Capricorn saya buka kartunya di sini ya. Untuk decknya kira-kira apa pesan-pesan yang disampaikan untuk Capricorn? Oke, ada the moon, nine of cups, ada the death, wow, six of swords, muncul seven of cups, the hangman, king of wands, four of pentacles, dan juga magician. Yang terakhir ada two of swords. Wow, two of swords. Why? Oke, untuk the topnya ada ace of cups, ada perasaan fresh, ada harapan-harapan, ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa lega di sini untuk topnya, dan juga ada partnership. Ini hubungan kerjasama, kolaborasi, atau bisa jadi ini antara kamu dengan orang terdekat kamu yang saling mendukung satu sama lain, baik dari segi materi atau moral. They can give support, dukungan. Dan saya ngerasa ini adalah orang yang mencintai kamu. Kamu mungkin kurang menyadari itu ya, menyadari ada orang sebenarnya selalu memberikan support terhadap kamu. Oke, untuk the moon sendiri, ini situasi emosional yang belum stabil, mut-mutan, kadang semangat, kadang nggak semangat, kadang kalau kerja itu bisa sampai berjam-jam, sekali nggak kerja ya nggak kerjain apa-apa, atau mungkin beberapa di antara kamu kadang sangat gembira, girang, tertawa, tiba-tiba sedih, tiba-tiba menangis. Seven of Cups, ya beberapa di antara kamu dealing dengan bayangan-bayangan atau ini fantasi, ngebayangin sesuatu seperti ada skenario mulai dari yang termanis hingga yang terburuknya ada di sini nih. Nah, fantasi juga ada. Mungkin beberapa di antara kamu dealing dengan pekerjaan yang membutuhkan inovasi, kreativitas. Ini bagus sih sebenarnya untuk Seven of Cups ya. Karena dia ini bentuk fantasi dia. Dia bisa menggali sangat lihai, kreatif untuk hal-hal yang berhubungan dengan inovasi. Ada The Magician apalagi. The Magician adalah seorang creator yang dia akan melakukan pertunjukan
untuk menarik perhatian orang lain, membuat orang lain terkagum-kagum sama penampilan dia. Tetapi kan dia butuh persiapan ya untuk melakukan itu. Persiapan dari segi pengetahuan, dia juga harus punya bahan-bahan perlengkapan yang uh, memadai. Artinya untuk perlengkapan-perlengkapan itu dia harus ada modal untuk itu. Dan dia juga harus memiliki kelihayan, dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. The magician akan berhasil di bidang yang dia tekuni. Ya, ini contoh kamu mungkin seorang pebisnis atau kamu seorang content creator. Ini bakalan berhasil kalau dia memanfaatkan waktunya tepat dan dia terus melatih dirinya untuk menjadikan dirinya itu semakin ahli, semakin terbiasa dan dia nggak terbebani pada akhirnya ketika dia perform itu udah menjadi bagian dari diri dia, bukan sesuatu yang berat lagi untuk dia kerjain gitu. Oke, kalau mungkin untuk sekarang beberapa di antara kamu ada yang masih merasa bahwa ngerjain pekerjaan ini kok berat banget buat aku ya. Aku capek ngerjain ini karena berat banget ya. Kalau baru di awal-awal ya memang berat, tapi kalau kamu terus latih, itu bakal menjadi kebiasaan. Sama seperti orang yang ngetik, awalnya 11 jari kaku gitu ya kan, itu pasti berat banget perasaannya gitu ya kan, lelah gitu ya, capek. Tapi kalau dia udah memaksa dirinya, sometimes kadang kita kan harus memang memforce diri kita ya, untuk kita bisa lebih dari yang kita bayangkan. Ya, pada akhirnya bisa 10 jari. Kalau udah 10 jari kan kencang, hasil ketikan makin banyak. Oke, Nine of Cups. Di awalnya ini bagus banget ya. Ada pada akhirnya mungkin situasi di sekitar kamu menyenangkan, orang-orang yang support kamu tiba-tiba muncul memberikan kamu dukungan. Awalnya di sini kamu kayak moodnya itu kayak moon, nggak menentu gitu ya. Tapi kamu melihat ada support, ada dukungan, ada cinta di sekitar kamu, ada harapan, ada cita-cita kamu yang terwujud. Mungkin belum semuanya gitu ya, tapi ada yang terwujud di sini dan ini membuat kamu bahagia. Ada the death, ada semacam babak baru, energi baru di sini. Ini bisa jadi adalah peluang baru, kesempatan kamu lagi untuk membangkitkan semangat atau mungkin membangun karir kamu. Six of Swords, ada moving on, ada perjalanan, bisa jadi kamu melakukan perjalanan, kamu butuh perjalanan, atau mungkin kamu butuh perjalanan ini untuk healing, untuk mendapatkan ide-ide kreatif, yang mendapatkan ide fresh. Moving on juga bisa, entah kenapa saya ngerasa sepertinya energi kamu seperti flip, seperti split-split gitu, flip. Kadang dia sangat positif, sangat semangat. Kadang dia tiba-tiba nanti kayak feeling down, kayak tiba-tiba ragu, tiba-tiba stop. Tadinya semangat eksekusi gitu, tiba-tiba nanti kayak berhenti. Karena nih the Six of Swords ini kan dia menghadap ke the moon ya. Kayak dia berjalan ke the moon. Ketika kamu sudah mungkin di sini karena ada Four of Pentacles. Four of Pentacles ini adalah self defense, self protection. Dia takut, dia khawatir dengan kondisi keuangannya, mungkin kondisi orang-orang tertentu yang di sekitar dia, khawatir akan masa depannya, khawatir kehilangan uang ini nih. Ini cerminan seseorang yang berusaha menjaga uangnya ya, supaya nggak dicuri oleh orang lain. Nah, kalau dia bentuknya menjaga seperti ini, dia juga nggak merasa nyaman kan kalau menjaga uang seperti ini. Ada baiknya kan digali atau disimpan di bank, akan lebih nyaman. Ya, posisinya ini kayaknya kurang pas kekhawatirannya ini. Nah, ketika kekhawatiran seperti ini posisinya tidak pas, maka ujung-ujungnya dia menghadap ke the moon. Jadi kayak overwhelmed, jadi bingung sendiri di dalam. Ya ketika udah bingung di dalam mikirnya jadinya macam-macam. Kalau udah mikir macam-macam, ada tadi project atau tugas kerjaan yang harusnya selesai
kamu selesaikan, harusnya kamu latih supaya kamu semakin skillful, jadi ketunda. Ada Hangman. Hangman ini dia sebenarnya adalah seperti masa pencerahan atau seperti ada pause, ada pemberhentian. Dia berhenti, dia nggak ngapa-ngapain. Mungkin karena dia mengobservasi atau mungkin dia pengen santai. Kadangkala karena kita pengen santai, ujung-ujungnya jadi keenaan. Ujung-ujungnya jadi malas. Kalau target nggak tercapai karena udah santai-santai tadi, ya kadang ya jadi nambah dia malasnya. Ya, makanya ini kayaknya harus diantisipasi ya, supaya jangan terjadi. Ada King of Wands. Sebenarnya untuk King of Wands di sini, saya ngelihat ini adalah kamu, bisa juga ini orang di sekitar kamu. Ada energi Sagittarius Aries Leo. Ya, ini adalah energi yang sebenarnya gimana ya, baik kamu atau orang-orang di sekitar kamu itu sepertinya mengharapkan kamu menjadi pribadi yang pantas untuk ditiru, menjadi pemimpin yang memberikan contoh yang baik. Kalau memberikan contoh yang baik, yang patut untuk diikuti dia jalannya gitu ya kan. Atau mungkin kamu berharap kamu menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar kamu. Kamu mungkin pengen menjadi pemimpin atau menjadi pionir di keluarga kamu, di tengah-tengah lingkungan di mana kamu berada. Nah, untuk menjadi sosok yang seperti itu, dia harus berani mengambil risiko, dia harus berani menghadapi tantangan. Tantangan itu mungkin datangnya dari dalam diri kamu. Kalau saya ngelihat ini, tantangan ini datangnya dari diri kamu. Bagaimana kamu mengalahkan rasa khawatir atau rasa malas ya. Oke. Untuk the moon ya, saya klarifikasikan untuk the moon Capricorn, ada Knight of Pentacles. Ya, ketika kamu moodnya udah nggak bagus, udah jadi diam, jadi mengobservasi. Semua kamu observasi, mungkin kamu akan mengobservasi diri kamu juga sampai ke dalam-dalam. Ya, kamu mungkin akan mencoba untuk bermeditasi, kamu coba menguliti diri kamu sendiri. Apa sih yang kurang dari aku? Apa sih yang harus aku perbaiki? Sebenarnya bagus nih orangnya gitu. Cuman kalau terlalu banyak mengobservasi kan perkembangan jadi lambat. Oke, untuk Nine of Cups-nya. Nine of Cups, ada the World. Wow, ada keberuntungan nih, ada peluang-peluang bagus nih. Ini bakal memberikan kamu kesejahteraan. Kudu harus segera dilaksanakan. Tapi kamu sepertinya tahu ya, yang membatasi diri kamu itu sebenarnya emosi kamu. Pikiran, emosi, atau mungkin energi-energi di sekitar kamu yang menimbulkan dampak yang seperti itu jadinya di dalam diri kamu. Ya, kadang ya gitu, lingkungan yang toksik. Sebenarnya kita nggak pengen seperti itu, tapi karena lingkungan toksik, ujung-ujungnya kita jadi ketekan sendiri di dalam. Oke, untuk the Death. Untuk the Death atau Page of Wands ya. Saya ngelihat ini situasi di mana kamu kudu harus fokus dengan apa yang ingin kamu gapai. Kalau kamu punya target, kamu ingin mengembangkan sesuatu hal, ada project, ada karir kamu misalnya, bisnis kamu, kudu harus fokus ke hal itu. Kalau kamu udah tahu apa yang ingin kamu kembangkan, fokus, take action, dan jangan dibagi-bagi lagi pikirannya gitu ya. Jangan mikir-mikirin yang lain-lain yang udah berlalu atau apa yang akan terjadi di depan. Nah, ini sebenarnya yang mengganggu ketenangan batin. Karena kita selalu mikirin yang udah terjadi sama apa yang belum terjadi. Harusnya fokus yang sekarang aja dulu ya, supaya tenang ya. Oke, Six of Swords. Untuk Six of Swords, untuk Six of Swords ya, ada the Wheel. See? Ada banyak kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang bagus, tapi ini juga ada banyak kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang bisa jadi mengubah ke arah yang itu tadi, moodnya tadi ya. Saya ngelihat ini lebih ke mood, tergantung mood kamu. Kalau moodnya ini bagus, positif banget, ini kenceng dia rezekinya. Tapi kalau tiba-tiba aja nanti bisa berubah moodnya kebalik, berhenti, udah rezekinya nggak lancar. Oke. Untuk Seven of Cups.
Untuk Seven of Cups ada Nine of Swords. Iya, betul ini. Makanya kalau kita itu udah sekali memulai pikiran kita itu yang enggak, nanti jadi terus dia lanjut, bikin kita jadi stres. Ya, bahkan kadang mengganggu tidur, ujung-ujungnya jadi nggak tidur. Ya ini yang kudu harus diantisipasi, diubah ya. Ada beberapa hal-hal yang perlu diubah yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tadi. Oke, Queen of Cups. Oke, untuk Queen of Cups, kamu di sini lebih kayak self-care, peduli terhadap diri sendiri, kayaknya pengen fokus untuk diri sendiri. Selama ini mungkin kamu peduli terhadap orang-orang di sekitar kamu, sekarang kamu lebih ingin seperti memanjakan diri, lebih fokus terhadap diri sendiri. Tetapi kalau ini juga terlalu berlebihan, bisa membuat diri kita itu jadi malas. Jadi ujungnya duduk-duduk aja, tidur-tidur aja, main handphone aja. Ya, jadi menciptakan kebiasaan yang baru gitu ya. Dan masalahnya ini kebiasaan yang baru ini bagus nggak ke depannya? Nah, itu kamu sendiri yang memikirkan. Oke, untuk King of Wands. Untuk King of Wands-nya, King of Wands. Ada The Hangman. King of Wands. King of Wands ini orang yang dia berani mengambil risiko. Tapi entahlah ya, kenapa dia di sini seperti berhenti sebentar. Berhenti. Ini gara-gara Seven of Cups ini tadi nih. Begadang bisa jadi ya, begadang jadi ujungnya kondisi kesehatan fisik kurang stabil. Nah ini kalau kebanyakan begadang jadinya kondisi tubuh jadi nggak fit, nggak bisa kerja, terakhir ya tidur-tidur. Kalau udah tidur-tidur terus kapan selesai tugasnya gitu ya kan, kapan kembang-kembang usahanya. Oke, untuk Four of Pentacles. Four of Pentacles, Judgment. Judgment. Beberapa di antara kamu, entah kenapa saya ngerasa seperti khawatir, takut, apa kira-kira pandangan orang lain mengenai aku jika aku begini gitu. Mungkin kamu mengkhawatirkan apa yang akan dijudge atau dikatakan oleh orang lain terhadap diri kamu di masa yang akan datang. Seperti ada sesuatu nih yang kamu pikirkan di masa yang akan datang, gimana kalau begini, terus apa kata orang. Nah ini kan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi ya. Ini bisa loh merusak pikiran kita, mengganggu semangat, dan mengganggu konsentrasi kita di dalam mengerjakan segala sesuatunya di masa yang sekarang. Kalau udah terganggu pikiran, perasaan ini tadi, kita nggak akan fokus dengan apa yang kita hadapi sekarang. Ya, bahkan ada orang yang sangat mencintai kita di sekitar kita pun kita jadi ngerasa itu kita nggak bisa menikmati itu. Ya kadang-kala kan orang yang memikirkan di masa lampau, di masa depan, dia nggak ada di sekarang. Di masa sekarang dia nggak ada karena pikirannya ke masa lampau dan ke masa depan. Apa yang ada sekarang dia tidak nikmati. Bisa jadi ini jadi mengaburkan pikiran kamu. Apa yang kamu kerjakan bisa jadi bersalahan. Karena nggak konsentrasi. Ya, tadinya kamu mungkin memberikan uang 100.000 sama orang lain. Kamu misalnya jualan, orang lain membeli barang kamu misalnya harganya 50.000. Nah dia kasih uang 100.000, lalu kamu balikkan 100.000 lagi. Nah nggak konsentrasi. Ini kerugian, bisa menimbulkan kerugian. Oke, untuk The Magician, ada Three of Pentacles. Ya, kolaborasi, kerjasama, partnership. Ada take and give, memberi, saling memberi. Jadi bukan kamu aja yang memberi, tetapi orang terdekat kamu juga memberi.
Ini bisa berupa informasi ataupun support secara mental, moral, ataupun secara finansial. Dan ketika ada support ini nih, kalau kamu benar-benar memperhatikan ini, kamu akan bersemangat. Ya, The Magician, energi kreativitas itu muncul di sini ketika kamu menyadarkan diri kamu, Capricorn, kamu itu bukannya kekurangan apapun. Ada orang nih bahkan mendukung kamu secara finansial, moral, dari cinta, segi cinta juga. Kamu didukung, mendapatkan dukungan itu. Cuman terkadang kita kurang memperhatikan itu karena kita selalu berkutat dengan masa lalu, masa yang akan datang. Ya kan? Sehingga kita mengabaikan apa yang ada sekarang. Oke. Untuk Two of Swords. Untuk Two of Swords ada The Magician. Yap. Ada hal-hal di sini kayaknya yang ingin kamu kembangkan. Kalau bermain sendiri kayaknya membuat kamu ngerasa nggak mampu. Kayak lambat perkembangannya. Kamu kayaknya butuh kolaborasi, butuh kerjasama. Memang iya, suatu usaha itu akan berjalan sangat cepat jika ada kerjasama. Ya. Kalau kamu ingin, ada itu kata pepatah yang berkata, kalau kamu ingin pergerakan yang cepat, maka berjalan sendiri. Tapi kalau kamu ingin sesuatu yang besar banget hasilnya, kamu harus berjalan bersama-sama. Artinya kalau kamu ingin bisnis kamu itu makin besar sekali, kamu harus menjalin kolaborasi, kerjasama yang baik dengan banyak orang, membangun channel. Tapi kalau kamu pengen cepat nyampe di tujuan, ya harus jalan sendiri kan gitu. Nah di sini saya ngelihat sepertinya kamu menginginkan sesuatu yang besar. Dan untuk menginginkan sesuatu yang besar ini, kudu harus bagaimana caranya menjalin kerjasama yang baik. Bagaimana caranya supaya channel aku dengan orang-orang semakin expand, semakin luas. Dan ya, ini yang kamu butuhkan ini. Kamu menginginkan sesuatu yang besar banget di sini. Ibarat nih kamu berdoa sama Tuhan, aku nggak meminta yang kecil Tuhan, aku meminta yang besar. Karena aku mau melakukan yang besar. Aku juga pengen memberikan dampak yang besar terhadap dunia. Aku ingin membantu banyak orang. Bisa jadi ya kamu punya visi seperti itu. Dan wow, luar biasa. Oke, demikian untuk Capricorn. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.